Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan hari ini di dalam membaca kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, mengambil surat Al-Kahfi. Sekarang tafsir surah Al-Kahfi ayat yang ke 11, yang ke-11 ya. Ya ikhwah dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Lalu kami menjadikan tutup atas telinga mereka di dalam gua beberapa tahun lamanya. Summa ba'da sayrihim, kemudian setelah berjalannya mereka, walujuihim, dan berlindungnya mereka ilal kahfi, ke gua, darbana ala adhanihim hijaban, kami jadikan tutup atas telinga mereka hijab ansima'il aswati, dari mendengar suara, wa alqaina alaihim nauma aqwaman katsiratan, dan kami menahan tidur mereka beberapa tahun yang lama. Terus Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami membangkitkan mereka supaya kami mengetahui siapa dari dua golongan yang lebih bisa menghitung terhadap lamanya mereka tinggal. Suma ba'da naumihim at-tawili ayqatnahum lina'lama alima zahirin ilma zuhurin. Kemudian setelah tidur mereka yang panjang, kami membangunkan mereka supaya kami mengetahui dengan ilmu yang nyata, atau ayyul ta'ifatainil mutanazi'ataini fi amadi maksihim fil kahfi. A'lamu bimiqdari dzalika amadi, yaitu dua golongan yang berselisih di dalam lamanya mereka tinggal di gua, lebih mengetahui bilangan lamanya. Ya, terus. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami
mengkisahkan kepadamu tentang berita mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka, dan kami menambah kepada mereka petunjuk. Nahnu nutliuka, kami mengkisahkan kepadamu, ayuhar rasulu, wahai rasul, ala khabarihim bisidqi, atas berita mereka dengan benar, alladzi la miryata mahu, yang tidak ada keraguan padanya. Innahum subbanun amanu bi rabbihim, dan mereka itu pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka. Wa amilu bi ta'atihi, dan mereka mengerjakan dengan mentaatinya. Wa zidnahum, dan kami menambah mereka hidayatan, petunjuk, wa tasbitan al-haq, dan kokoh di atas kebenaran. Terus warabadana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan saqata. Dan kami meneguhkan atas hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berdoa, wahai Rabb kami, mereka menyatakan, maka mereka menyatakan, wahai Rabb kami, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Tidaklah kami berdoa atau menyembah kepada selainnya sebagai Tuhan, kepada ilah-ilah yang lain. Dan sungguh kami telah mengatakan jika begitu perkataan yang jauh dari kebenaran. Wa qawwina qulubahum, wa qawwayna wa qawwayna qulubahum, dan kami kokohkan hati mereka bil imani, dengan keimanan, wasabati alaihi, dan kokoh di atasnya, wasabri ala hijril autani fihi, dan bersabar atas hijrah atau pindah ke meninggalkan negeri padanya. Hina qamu mu'linina baina yadail maliki baina yadil malikil kafiri imanahum billahi wahdah. Tatkala mereka berdiri menampakkan di depan raja yang kafir keimanan mereka pada Allah saja. Faqalu lahu, lalu dia menyatakan, berdoa, Rabbana, mereka menyatakan kepada raja, Rabbana, Tuhan kami, alladzi amana bihi, yang kami beriman dengannya, wa abadnahu, dan kami beribadah kepadanya, huwa Rabbus samawati wal Rabbul ardi, dia adalah Rabb langit dan Rabb bumi. Lana budu ma siwahu, tidaklah kami buddha ma siwahu minal alihatil mas'umati kadiban, kami tidak beribadah kepada selainnya dari Tuhan-Tuhan mas'umah, yang atas praduga saja. Laqad qulna, dan sungguh kami telah mengatakan,
in abadna ghairahu, jika kami beribadah pada selainnya, qaulan jairan ba'idan anil haq, perkataan yang zalim yang jauh dari kebenaran. Satu lagi. Nah, gitu. Satu lagi ya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Mereka itu adalah kaum kami yang mereka mengambil dari selainnya Tuhan. Sekiranya laula, mengapa tidak mereka mendatangkan atas mereka keterangan yang jelas? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan pada Allah kedustaan? Suma iltafata ba'duhum ila ba'din qailina. Kemudian berpandangan sebagian mereka pada sebagian yang lain, yang mereka berkata, haula'i qaumuna, mereka itu adalah kaum kami, ittakhadhu min dunillahi ma'budati ya'budunaha, yang mereka mengambil dari selain Allah sesembahan-sembahan yang mereka sembah. Wahum la yamlikuna ala ibadatihim burhanan wadhihan, yang mereka tidak memiliki atas peribadahan mereka itu bukti yang jelas. Fala ahada atlamu mimman ikhtalaqa 'ala Allahi kadziban binisbati syariki ilaihi. Maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kepada Allah kedustaan dengan menyandarkan sekutu kepadanya. Iya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di pagi hari ini, ikhwati fillah. Satu tanda dari kebesaran Allah, sekalipun bukan termasuk tanda-tanda yang besar ya. Karena sesungguhnya ini hanya tanda yang gak seberapa besar dibandingkan tanda-tanda kebesaran yang lain bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi, yang memang juga termasuk di antara tanda kebesaran Allah ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu yang lalu sampailah kita pada ayat yang ke-11 ya kan, di mana mereka para pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan dirinya di atas iman, di atas mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Itu perkara yang mereka utamakan. Walaupun apa yang terjadi itu adalah suatu yang harus membela iman, mengokohkan iman, tidak bisa meninggalkan keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusannya, agar urusannya diberi kelurusan, yaitu diampuni oleh Allah dan diselamatkan dari musuh, dan memohon kepada Dia Ta'ala agar pilihannya untuk hijrah, pilihannya untuk membawa iman ke tempat yang aman, membawa iman ke tempat yang aman itu sebagai langkah yang lurus,
langkah jalan tengah, ya kan? Jalan tengah, tidak mengorbankan iman dan juga tidak melawan penguasa. Tetapi jalan tengah memilih meninggalkan negara membawa iman. Itu jalan tengah. Itu namanya apa? Itu namanya di situ wahai lana min amrina rasyada. Dan betul apa jamaah, Dia Ta'ala mempersiapkan segala-galanya untuk mereka selamat dari musuh dan kokoh membawa iman, yaitu dengan Dia Ta'ala menidurkan mereka di dalam gua dalam waktu yang panjang. Nah, sekarang kisah mereka selanjutnya, ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kisah selanjutnya yang dimaksudkan bukan lanjutnya kisah, tapi lanjutnya ayat yang mengisahkan hal itu, tapi tertibnya masih maju mundur ya. Berikutnya jemaah, ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke ini summa nakusu, ayat berapa itu? Yang ke-13 ya. Ayat yang ke-3 summa ba'asnahum ya. Yang ke-12 summa ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Di sini dijelaskan summa ba'asnahum artinya yaitu summa itu kan tertib, selang waktu, jarak waktu yang panjang. Kapan itu? Kapan jaraknya? Jaraknya yaitu ba'da naumihim at-tawil. Ba'da naumihim at-tawil. Di summa adalah jarak waktu kapan? Setelah tidur mereka yang panjang. Setelah tidur mereka yang panjang, ba'asnahum. Mana ba'asnahum? Mana ba'asnahum bukan menghidupkan mereka setelah mati, tapi makna ba'asnahum adalah aikotnahum, kami membangunkan mereka setelah tidur. Nah, ini makna ba'asna, bukan mereka mati kemudian dihidupkan lagi, tetapi apa, mereka tidur dibangunkan. Itu makna ba'asna ya. Itu makna ba'asna. Lalu kami membangunkan mereka setelah tidurnya yang panjang. Kenapa mereka enggak dibablaskan meninggal saja, wong sudah panjang tidurnya? Kok Dia Ta'ala menakdirkan dibangunkan lagi, dipertemukan lagi dengan masyarakat, dengan manusia yang banyak, kan itu. Toh seandainya mereka menyingkrih, ya, meminggir ke gua membawa iman, kemudian meninggal dunia di gua kan juga baik-baik saja, ya kan? Ke surga juga mereka kan gitu. Tapi ada maksud lain, ada tujuan tertentu dari Dia Subhanahu wa Ta'ala. Dia Ta'ala mempersiapkan segala-galanya hingga mereka tidur yang panjang dan tidak dibablaskan meninggal dunia, tidur bablas ya, karena turunnya 300 tahun batas mati wae, enggak gitu kan itu. Tapi tidak dibablaskan meninggal oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka semua oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bangun lagi. Ini tentunya demi suatu tujuan, demi suatu maksud, ya kan gitu kan? Demi suatu tujuan dan maksud, mulianya iman. Nah, mulianya iman, mendidik para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mantap dalam beriman kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah sebutkan tujuannya di mana mereka setelah tidur yang panjang dibangunkan lagi. Lina'lama ayyul hisbaini. Lina'lama
agar supaya kami tahu. Kami siapa? Kami Allah. Maka di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkataan lina'lamu ini tentunya termasuk ayat mutasyabihat yang nisbiyah. Artinya bagi sebagian kelompok, bagi sebagian manusia yang kurang ilmu akan salah faham. Tapi bagi yang dalam ilmunya enggak masalah. Kan gitu. Perkataan lina'lama, nah itu. Lina'lama agar kami tahu, kata Allah. Ini kalau orang yang di hatinya ada penyimpangan, ini ayat mereka ungkit-ungkit. Mereka bawa-bawa. Tuh, Dia Ta'ala belum tahu sebelum terjadi. Kan itu kan? Dia Ta'ala belum tahu sebelum terjadi. Buktinya membangunkan mereka supaya Dia Ta'ala tahu. Itu perkataan orang yang di hatinya ada penyimpangan untuk menggoda orang-orang yang masih jahil, agar terpengaruh dengan pemahaman yang keliru, pemahaman qadariyah, pemahaman meniadakan takdir, pemahaman yang tidak mengimani kebesaran Allah, bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sejak sebelum menciptakan bumi dan langit. Karena kalau pemahaman kita kan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah secara garis besar hingga secara terperinci detail, semua Dia ketahui sebelum bumi dan langit diciptakan. Tuh apa saja yang bakal terjadi di bumi dan langit sudah Dia Ta'ala ketahui. Itu iman kita, mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengimani kita juga hanya diciptakan oleh Allah dari setetes sperma, ya kan? Gitu. Itu pun juga mudah bagi Allah menciptakan manusia dari setetes sperma dan tanpa limbah yang banyak, ya kan? Apa limbahnya melahirkan? Apa limbahnya menciptakan anak? Itu kan itu. Ya. Limbahnya yang ada kebahagiaan, hubungan suami istri yang menyenangkan. Gitu Pak Maji. Nah, itu no limbah berarti. No limbah, bayangkan. Jadi menciptakan manusia dari setetes sperma, tapi justru membahagiakan kedua orang tua. Kan gitu, bapak dan ibunya bahagia semenjak sebelum hamil, bahagia ketika sesudahnya juga. Tapi padahal menciptakannya hanya dari setetes sperma, jadi manusia sangat bagus. Bukan seperti membuat apa dari bahan yang mahal, jek limbahe mengganggu orang banyak. Itulah kelemahan manusia. Kalau Dia Ta'ala Maha Agung, kita beriman kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga iman kita, Dia Ta'ala mengetahui semua yang terjadi di alam semesta sebelum menciptakan alam semesta. Oleh karenanya kita harus paham bahwasanya firman Allah lina'lama, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lina'lama tidak menunjukkan Allah belum tahu sebelum terjadi. Tapi maksud lina'lama adalah lina'lama ilma zuhurin. Kasih keterangan lina'lama ilma zuhurin. Itu lina'lama ilma zuhurin. Bukan lina'lama ilma ya awalin. Nah itu baru tahu ilmu yang awal, ilmu baru tahu, bukan begitu. Kau dari awal udah tahu sebelum ada Ashabul Kahfi, bakal ada Ashabul Kahfi. Sudah ada ilmu dari Dia Ta'ala mengetahui kejadian itu sebelum menciptakan mereka. Jadi lina'lama adalah ilma zuhurin. Ya gitu. Akhirnya mengetahui ilma zuhur.
Artinya ilmu yang nampak, ilmu yang diketahui oleh semua khalayak. Ya, ilmu yang diketahui oleh semua khalayak. Kalau dia Ta'ala sendiri sudah tahu sebelum menciptakan mereka bakal ada kejadian itu, dia Ta'ala bakal menjadikan peristiwa tersebut. Maka sini dibicarakan ilma zuhurin. Nah, itu kan itu. Adapun ilmunya Allah udah mengerti hal ini sebelum menciptakan bumi dan langit. Ya. Lina lama kata kami mengetahui ayyut ta'ifata ini. Siapakah dua kelompok? Kelompok yang mana? Ya kelompok sesama ashabul kahfi. Dua kelompok sesama ashabul kahfi. Di sesama ashabul kahfi itu mutanazi'aini, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Sesama mereka sendiri berbeda pendapat dalam hal sejauh mana, selama berapa tinggal mereka di dalam gua. Nah, dihidupkan lagi agar siapakah di antara keduanya adalah a'lamu, ini khobar, ada lebih tahu jumlah masa mereka tinggal di dalam gua. Itu jamaah. Itu di antara tujuan dan maksud, ya kan, bahwasanya dia subhanahu wa ta'ala setelah menidurkan mereka di waktu yang panjang, dia Ta'ala membangunkan mereka lagi. Kemudian maka dia Ta'ala mengkisahkan. Nah, dia Ta'ala ini mau menyebutkannya pakai kisah. Dia mau menyebutkan berapa lamanya pakai kisah. Jadi enggak langsung pendek. Berapa tahun wis rampung, enggak, tapi pakai kisah ya. Pakai kisah untuk diambil pelajaran, diambil ibroh. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Apa artinya? Artinya kami memberitahukan kepada kamu wahai Rasul tentang kabar mereka itu dengan pemberitaan bisidqi alladzi la miryata ma'ah. Dengan pemberitaan yang benar. Apa yang benar itu? Pemberitaan yang benar. Apa yang benar itu? Pemberitaan yang jujur, yang tidak bisa tidak ada celah diragukan, tidak ada celah diperdebatkan. La miryatama. Bagaimana kisah mereka? Para pemuda itu yang termasuk menjalani peristiwa yang indah, ya, yang besar jika dibandingkan dengan sesama manusia yang lain, ya. Dan kalau dibandingkan dengan sesama manusia yang lain, kalau dibandingkan dengan langit bumi ya enggak seberapa, ya kan? Kecil mereka kalau dibandingkan langit dan bumi sebagai ayat Allah. Tapi ini besar dibandingkan sesama manusia, ya kan? Sama manusia. Sama manusia. Yaitu kebesaran mereka apa jamaah? Allah katakan innahum fityatun. 1. 2. Amanu bi rabbihim. 3. Wazidnahum huda. Ini mereka jamaah. Jadi yang pertama Allah jelaskan yaitu innahum fityah. Innahum fityah. Innahum syubban. Mereka itu sesungguhnya adalah pemuda. Ini pujian bagi para pemuda. Di pemuda itu akalnya masih bersih, ya kan? Akalnya urung ruwet. Itu masih bersih. Yang kedua pemuda yang amanu bi rabbihim, pemuda yang mereka punya kemuliaan yang bagus. Apa jemaah? Percaya dan membenarkan kepada keesaan Tuhan mereka. Keesaan Tuhan mereka, iman iman yang membawa mereka melaksanakan ketaatan kepadanya. Wa amiluh, itu arti iman yang membawa mereka melaksanakan, mengamalkan ketaatan kepadanya. Ini 2. Yang ketiga,
dan kami tambahkan kepada mereka huda. Apa huda itu? Hidayatan wa tasbitan alal haqi. Ditambahi petunjuk, rambu-rambu, ya kan? Rambu-rambu, diberi rambu-rambu, diberi bukti-bukti, diberi keterangan-keterangan, nah gitu. Ya kalau diberi hidayah, ya diberi rambu-rambu. Jadi ada rambu-rambu iman, gitu. Diberi rambu-rambu iman. Jadi kita memang harus paham rambu-rambu iman, ya rambu-rambu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan kita menuju Allah. Jadi iman, jalan manusia menuju Allah. Nah, iman ini jalan. Nah, jalan iman ini ada rambunya. Namanya apa itu? Hidayatan wa tasbitan alal haqqi, ya kan? Namanya hidayatan wa tasbitan al haqqi, itu namanya petunjuk, rambu-rambu dan pengokohan. Sehingga sini kokoh. Di sana ada petunjuknya, ada rambu-rambunya, akan mengokohkan di dalam menjalani al-haq. Itu kisah mereka. Kemudian di antara ujian berat, namun alhamdulillah mereka lulus. Perkara yang mereka lalui perkara yang besar. Ya, alhamdulillah dengan pengokohan iman dari Allah Ta'ala, mereka bisa menjalaninya dengan selamat. Bermakna selamat mempertahankan iman. Ya, selamat mempertahankan iman. Apa itu? Apa yang Allah firmankan berikutnya, jamaah. Ini tentunya sebelum mereka ke gua. Ini sebelum mereka ke gua. Ini masih awal-awal kisah. Ini awal-awal kisah sebelum mereka ke gua. Jadi ini tadi kan kesimpulannya kan gini. Kesimpulannya pokoknya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada keesaan Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk, ya kan? Rambu-rambu di atas iman. Itu selesai, itu mujmalnya. Itu mujmalnya. Itu secara globalnya. Sekarang perincian kisah. Ini perincian kisah dimulai dari ujian. Ujian yang mereka hadapi dan mereka lulus. Ya. Ujian yang mereka hadapi dan mereka lulus. Ini kejadian, ini kisah yang ke ayat yang ke-14 adalah sebelum mereka ke gua, baru mereka memutuskan ke gua. Kejadiannya jamaah, ya. Kejadiannya adalah sebagaimana yang Allah firmankan di sini, ayat yang ke-14, wa rabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Yaitu kejadiannya bahwasanya jamaah di negeri mereka wajib perayaan syirik. Di negeri mereka wajib perayaan syirik. Wajib suatu perayaan, dan itu perayaan menserikatkan Allah. Nah gitu. Negeri ini jadi perkara yang luas, dan semua kita perlu negeri. Ya kan? Semua kita pasti waktu lahir tumpah darah. Ya kan? Ada enggak yang lahir enggak tumpah darah? Kayak ora ono lah. Urung lahir wis tumpah darah sih itu. Pisar lahir iki darahe wis ada yang tumpah nanti gitu. Ya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi waktu itu negeri mereka mengadakan perayaan, dan yang dirayakan itu bukan keimanan kepada Allah, tapi yang dirayakan adalah suatu perayaan yang secara syar'i, secara kebenaran itu bentuk menserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam itu perayaan yang syirik
perayaan yang mensyarikatkan Allah pencipta alam semesta, ada pemuda-pemuda yang Allah kuatkan imannya, mereka tidak mengikuti perayaan. Walaupun mereka tidak saling kenal waktu itu. Di waktu itu mereka tidak saling kenal. Tetapi hanya punya persamaan akidah. Punya persamaan din. Sama-sama mereka tidak mensekutukan Allah, sama-sama mereka mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sama-sama berlepas diri dari acara itu mensekutukan pencipta alam semesta. Kan gitu. Nah, kemudian sesama mereka yang tidak saling kenal tapi sama-sama punya akidah yang benar, akidah keesaan Allah. Nah, itu mereka sama-sama dipanggil oleh kerajaan. Nah, mereka semua dipanggil oleh kerajaan. Mengapa tidak mengikuti perayaan? Tidak mengikuti perayaan yang memang dinilai mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita semua ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah dan selama hidup itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu dipanggil itu di hadapan raja, Allah firmankan sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang ke-14 ini, yaitu warabatna ala qulubihim idqamu. Apa idqamu jamaah? Apa idqamu? Ketika mereka berdiri. Ma makna idqamu ketika mereka berdiri? Idqamu ketika mereka berdiri maknanya adalah hina qamu. Hina qamu baina yadayil maliki al-kafiri. Ketika mereka berdiri ditanya di hadapan raja yang kafir. Di hadapan raja yang kafir, mereka berdiri mu'linina imanahum billahi wahdah. Mereka terang-terangan menyatakan keimanan mereka kepada Allah semata. Kepada Allah semata. Nah, itu Allah firmankan robat, ketika itu robatna ala qulubihim. Apa artinya? Kata Allah, kami kuatkan hati mereka. Jadi ketika mereka dipanggil dan ditanyai oleh raja, Allah menguatkan hati mereka. Apa artinya? Artinya Allah menguatkan hati mereka dengan 3 hal. 1, bil imani. Kedua, wasabati alaih. Ketiga, wassobri ala hajril autani fih. Gitu. Ya. Jadi Allah menguatkan hati mereka, 1 dengan iman. Menguatkan imannya. Dia semakin paham bukti-bukti, tanda-tanda keesaan Allah yang membuat mereka iman membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai tikungan, ya kan, berbagai ujian dan gangguan, bagaimana Allah menambahkan kekuatan as-sabati alaih. Teguh kokoh, tidak terpeleset, tidak tergelincir, tidak jatuh. Bisa kokoh alaihi di atas iman. Mengerti bahwasanya yang maslahat adalah
beriman yang akibatnya baik adalah as-sabati alal iman, walaupun sekarang harus berkurban. Apa kurbannya? Hajri as-sabri ala hajril auton, harus sabar meninggalkan negeri fihi di jalan iman. Di jalan iman, meninggalkan negeri jalan iman. Itu namanya orang yang berakal. Di orang yang berakal itu mengutamakan apa yang maslahat. Apa yang maslahat? Al-iman. Ya kan? Mengedepankan apa yang akibatnya bagus. Apa yang akibatnya bagus? As-sabati alal iman. Walaupun sekarang harus berkorban. Apa itu? As-sabru ala hajril autonifih. Itu namanya orang yang berakal itu gitu. Orang yang ikuti hawa nafsu, yang penting enak. Ya kan? Yang penting enak. Bersama kekufuran. Ya kan? Bersama kekufuran. Tidak memikirkan akibat. Pikir sok nak es mati yo dipikir neng kono. Pikir sok itu kan. Dunia kok dawa-dawa mikire. Pikir kene sik wae rong rampung pikir kono kan itu. Pikir sok. Nah, jadi enggak mau asabati alal iman. Sehingga apa yang ketiga? Enggak mau berjuang. Kan itu, enggak mau berkorban. Mau berkorban. Nah, kan gitu. Nah, kalau orang yang berakal memilih yang maslahat yaitu iman. Memilih akibatnya bagus asabati alal iman walaupun sekarang harus berkorban. Nah itu. Nah ketika itu Allah menguatkan mereka dengan iman al-ashabati alai wa sabri al-autanifih. Nah ketika itu ditanya oleh raja, faqalulah, mereka di hadapan raja, dan ingat keadaan waktu itu semuanya pada ikut syirik. Ya kan? Semuanya pada ikut syirik. Kau mencari pengacara siapa? Ya kan itu. Ya, enggak ada pengacara itu kan. Pada ikut syirik. Itu hanya kekokohan dari Allah. Warabatna ala qulbihim. Maka mereka berkata kepada sang raja yang menanya mereka, apa kata mereka? Rabbuna alladzi amanna bihi wa abadnahu. Rabb kami, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah, tidak lain dan tidak bukan adalah Rabbus samawati wa Rabbul ardi. Hanyalah Rabb pencipta, penguasa, pengatur langit-langit dan bumi. Itu jamaah. Jadi penting bagi semua kita mengimani iman yang mantap bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Ingat itu penting sekali, kita harus paham betul bahwa bumi dan langit benar-benar hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Rabbnya. Allah lah pencipta bumi dan langit. Dialah penguasanya dan juga Dia taala pengaturnya di seluruh alam semesta. Itu iman yang kita wajib yakin jamaah. Itu dalil yang paling besar. Jadi Ashabul Kahfi pun kokoh imannya karena apa? Karena ayat Allah yang besar melebihi besarnya diri mereka. Apa itu? Penciptaan bumi dan langit jamaah. Ya. Jadi kita jangan sampai menyerah dan jangan sampai ragu-ragu. Kalau bumi dan langit benar-benar semata-mata ciptaan Allah. Ya, itu senjata yang kita harus miliki, dan ini juga yang menyelamatkan Ashabul Kahfi. Ya kan? Ini juga yang mengakukan iman mereka. Jadi dalilnya selalu apa? Penciptaan bumi dan langit. Gampang sebetulnya kan? Gampang, tapi kita jangan sampai tidak berdalil dengan itu. Ya,
Jangan sampai tidak berhujah dengan itu. Itu hujah yang mesti kita tegakkan. Maka semua yang membuat ragu dan bimbang bahwa bumi dan langit adalah ciptaan Allah harus kita bantah. Ya, harus kita bantah. Harus kita bisa tumbangkan. Itu syubhat, ya kan? Itu syubhat. Jadi perkara yang pasti adalah bumi dan langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita harus perdalam ilmu kita ya. Di tingkatnya ilmu kita masalah itu sedalam-dalamnya itu yang kita pakai untuk hujah. Di mereka pun ketika ditanya oleh raja, ya itu yang mereka katakan, Tuhan kami yang kami sembah, yang kami pertuhankan adalah Rabbus samawati wa Rabbul ardi. Kami sekali-kali tidak akan menyembah kepada selainnya dari Tuhan-Tuhan yang itu hanya didakwakan dan pasti kadiban. Itu Tuhan-Tuhan itu pasti alasannya adalah hoax. Alasan mempertuhankannya pasti hoax. Seperti itu Tuhan anak, itu hoax. Ya kan? Sebagaimana di awal apa kemarin? Di awal surat. Ya kan? Iyaquluna illa kadziba. Ya kan? Ketika Tuhan anak, apa kata Al-Qur'an? Ya kan? Itu perkataan yang kebenciannya sangat besar di sisi Allah. Mereka enggak mengatakan kecuali hanyalah hoax. Ya kan, ingat. Begitu, semua yang dipertuhankan itu adalah hoax. Alasan yang hoax. Yang diada-adakan saja. Tidak sesuai fakta. Enggak sesuai kenyataan. Juga begini juga itu gitu. Jika di sini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tanpa alasan. Di lan nad'u min dunihi ilahan. Itu jamaah. Tambahkan lagi oleh mereka laqad qulna idan syatata. Dan sungguh-sungguh bila kami menyembah selain Allah, bila kami membenarkan sesembahan selain Allah, namanya perkataan yang curang, perkataan yang miring, perkataan yang jauh dari kebenaran. Gitu. Lalu sesama mereka, sesama pemuda yang waktu itu ditanya oleh raja, iltafata ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka baru kenalan. Tapi kenalan yang bagus, kenalan mengokohkan iman, mengokohkan visi iman. Di mereka semua sepakat tidak terpengaruh oleh mayoritas masyarakat. Yang mayoritasnya menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengaruh karena apa? Karena bukti-bukti keesaan Allah gamblang dan nyata. Karena bukti-bukti keesaannya Allah ada di mana-mana dan kapan saja. Apa itu buktinya? Penciptaan langit dan bumi. Ya enggak? Itu di mana itu? Di mana-mana. Kapan itu? Ya kapan saja akan nampak terus gamblang. Karena buktinya apa? Penciptaan langit dan bumi. Betul-betul bumi dan langit hanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah. Jadi itu perkara yang pokok, itu harus kita tanamkan. Orang banyak menyimpang di situ. Ini perkara yang besar, tapi banyak orang yang menyimpang di situ. Dibuktikan, nyatakan betul bahwasanya Allah Ta'ala lah pencipta bumi dan langit, adalah bukti dan tanda keesaan Allah yang paling besar. Jangan sampai itu alamat yang besar tumbang, ya kan? Jangan sampai tumbang, alamatnya tumbang bagaimana? Ya, semua tersesat karena alamatnya
roboh. Kan itu. Maka harus kita kokohkan itu alamat, itu berupa penciptaan langit dan bumi. Nah, mereka semua setelah menyatakan itu kepada raja, lalu sesama mereka menguatkan iman. Mereka mengatakan haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Nah gitu. Jadi pada saling menoleh dan saling menguatkan iman, mereka warga kita ini, masyarakat kita, kaum kita ini, mereka itu mengadakan dari selain Allah berbagai alihah. Berbagai alihah, berbagai apa? Ma'budatin, berbagai sesembahan yang mereka menyembahnya. Ya, ini memang akidah yang memang semua sama-sama ngaku benar. Akidah kita mengatakan keesaan Allah. Akidah mereka Tuhannya banyak biar kuat gitu. Ini kan begitu, Tuhannya banyak gitu. Kita Tuhan yang esa. Rabbus samawati wal ard. Nah, itu jamaah. Makanya di sini diajak kepada transparansi. Diajak kepada transparansi. Bagaimana yang fair? Apa yang fair? Apa yang terbuka saja? Itu apa? Dibawa kepada adanya sultan, adanya keterangan, adanya bukti. Mereka menguatkan sesama kaum pemuda mukminin jangan terpengaruh oleh mereka yang mengadakan Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka itu layatuna alaihim bisultanin bayyin. Karena mereka itu tidak mampu, tidak memiliki atas peribadahan mereka kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, tidak memiliki burhanan wadihan, sultanin bayyin, enggak punya burhanan wadihan. Nah itu. Apa jemaah? Burhan wadihan sebagai sesembahan. Apa itu burhanan wadihan? Sebagai bukti suatu Tuhan disembah. Apa jemaah? Apa burhannya? Kita harus tahu itu. Apa kriteria Tuhan itu berhak dipertuhankan? Nah itu, apa kriteria Tuhan itu berhak dipertuhankan? Namanya apa? Namanya sultanun bayyin. Apa kriterianya jemaah? Suatu Tuhan dipertuhankan dengan haknya menciptakan. Jadi kalau mereka tidak mendatangkan bukti bahwa Tuhan yang mereka sembah itu menciptakan, namanya layatuna alaihim bisultan. Namanya layatuna alaihim bisultanin bayyin. Walaupun panjang alasannya, panjang keterangannya, tapi kalau nggak sampai menyebut yang mereka sembah itu adalah menciptakan langit dan bumi, namanya layatuna alaihim bisultanin bayyin. Itu kita harus paham itu. Ya. Nah, demikian jemaah. Jadi dibawa ke situ, apakah Tuhan yang disembah itu menciptakan langit dan bumi? Karena yang namanya Tuhan itu kriterianya Tuhan, dia harus menciptakan langit dan bumi. Jika tidak, maka bukan Tuhan yang berhak disembah. Nah, bagian disembah wong dia nggak menciptakan bumi dan langit. Sementara bumi dan langit ini pasti ada penciptanya. Kan gitu. Siapa yang bisa nggak di bumi? Siapa yang bisa tanpa langit? Kenapa kita tinggalkan pencipta bumi dan langit? Gitu yang kita katakan. Ya, kamu muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Al-Quran masih memberikan tawaran. Bolehlah jadi Tuhan, walaupun tidak menciptakan, tapi harus apa jemaah? Punya saham. Itu harus punya saham. Punya saham bersama Allah dalam penciptaan sebagian bumi dan langit. Ya toh? Itu namanya juga apa namanya? Sultan. Ya nggak mungkin saham, ya udah nggak apa-apa. Allah menurunkan lagi apa? Dibutuhkan oleh Allah membantu. Dibutuhkan oleh Allah membantu dalam pengadaan sebagian bumi dan langit. Ternyata apa? Juga tidak ada yang Allah butuhkan. Nah itu, tidak ada yang Allah butuhkan juga. Itu sudah direndahkan lagi. Masih Allah beli kerendahan lagi, dimudahkan lagi. Apa satu lagi? Menjadi syafaat, menjadi perantara. Tapi ini pun juga tidak ada yang sanggup. Karena Dia Ta'ala tidak pernah mengizinkan, tidak pernah memberikan hak jadi perantara tanpa seizin Dia Subhanahu wa Ta'ala, dan mengadakan serikat bersama Allah membuat mereka tidak mendapatkan izin. Membuat mereka terhalang, gak bakal diizinkan oleh Allah jika mereka menempuh jalan menyembah selain Allah, justru akan dicabut izinnya. Kan gitu. Tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya kan? Itu sebagaimana kemarin surat apa sama? Saba ayat 22-23. Ya kan? Saba 22-23 itu kriteria sultanin bizin. Itu situ. Kemudian adapun Dia Ta'ala nggak butuh bantuan. Nah, Dia Ta'ala nggak butuh bantuan, walaupun Allah mengadakan malaikat Jibril. Walaupun Allah mengadakan malaikat Jibril bukan tanda Allah butuh bantuan. Walaupun Allah Ta'ala menyuruh orang-orang mukmin, intan surullah, jika kau menolong Allah, itu pun tidak Allah butuhkan. Ya. Apa dalilnya? Itu enggak Allah butuhkan, dalilnya apa jemaah? Dalilnya ini. Wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Dalilnya ini, sekalipun ada malaikat Jibril menurunkan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, nah kan itu kan, dan berbagai malaikat, dan juga Allah perintahkan para hamba-hambanya untuk menolong agama Allah. Itu semua tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Itu demi mereka sendiri yang namanya mulia, memuliakan yang maha mulia. Jika tidak memuliakan yang maha mulia, itu namanya kesalahan besar. Ya kan? Kesalahan besar, maksud yang tidak memuliakan yang maha mulia. Kan gitu. Kalau kita menolong agama Allah, memang tidak baik, tidak benar kalau agama Allah tidak ditinggikan. Agama itu agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bila kita enggak meninggikan Islam, kita yang salah.
Bukan Islam butuh kita tinggikan. Kan gitu. Islam tidak butuh kita tinggi. Kita yang salah jika enggak meninggikan Islam. Juga begitu jemaah. Ini apa? Dia Ta'ala tidak membutuhkan penolong. Mana ayatnya? 1. Pujilah Allah. Yang Allah itu apa jemaah? 1. Tidak mengambil anak. Kenapa? Tidak butuh. Tidak butuh. Karena kesempurnaan kecukupannya. Karena kecukupannya dia nggak membutuhkan anak. Yang kedua, tidak ada serikat. Serikat apa itu? Serikat modal, ya kan? Serikat tenaga nggak ada. Juga tidak ada bagi dia Ta'ala jamaah waliyun minadzulli. Apa? Tidak ada jamaah waliyun minadzulli. Tidak ada penolong karena membutuhkannya. Itu tidak ada penolong karena membutuhkannya. Ya. Dia Subhanahu wa ta'ala tidak kena kebutuhan, nggak tertimpa kehinaan yang membutuhkan pertolongan. Dia nggak butuh kepada siapa yang menolongnya, nggak butuh siapa yang menguatkannya. Dia nggak pernah kena problem, ya kan? Nggak pernah kena kesulitan, nggak pernah kena masyakoh, nggak pernah kena kesusahan dan kesulitan. Jadi untuk apa? Penolong. Ya kan? Untuk apa penolong? Balam yakun lahu waliyun minadzulli. Nah itu. Lam yakun lahu waliyun minadzulli. Ya, kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi keterangan apa jamaah? Itu makna sultanin bezin. Itu apa tadi? Menciptakan. Menciptakan langit dan bumi. Itu bezin. Makanya kalau kita menyembah Allah, buktinya apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Itu namanya sultan bayyin. Ya, itu namanya sultan bayyin. Maka juga itu kita harus pahami, itulah sultan kita, itulah bukti kita, itulah sultannya, itulah buktinya gitu. Makanya ini dinamakan sultan. Makanya perkataan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh dinamakan sultan. Dia hujah yang kuat, dia bukti yang nyata. Gitu. Dan dia Ta'ala dalam menciptakannya tanpa bantuan serikat modal, serikat tenaga, perantara pun juga tidak. Ya, oleh karenanya para pemuda ini berkata sebagian mereka kepada sebagian lain untuk menyatukan tekad iman itu semakin kuat. Ya. Bahwa kita dengan ujian yang demikian ini harus konsisten, teguh di atas keimanan kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Iya. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Apa artinya jemaah? Ini namanya man apa jemaah? Ya, man apa ini jawab ini? Sana, pojok timur. Faman adlamu man apa itu? Man apa sih? Man istibham, apa man syarat, apa man mausul, itu man apa? Man istibham, sahih. Man istibham, itu man kata tanya, ya kan? Berarti kita ditanya ini. Tadi tanya, hendaknya bisa jawab, ya kan? Saya jawab kita, apa jawabannya? Apa jawaban dari pertanyaan man adlamu?
Man adzlamu mimman iftara. Itu. Apa jawabannya samping kanannya? Nah, jawabannya la ahad. Nah, itu. Ini tafsirnya memberikan jawaban. Jadi pertanyaan man adzlamu jawabannya la ahad adzlamu. Nah, gitu ini jawabannya. Ya kan itu. Jadi ini caranya menafsirkan begitu. Jadi tafsirnya ayatnya man adzlamu jawab ini pertanyaan, jawabannya la ahada adzlamu. Siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan siapa? Dibandingkan orang yang mengada-adakan hoax, mengada-adakan dusta atas Allah. Dia orang yang ikhtalaqa al-kadhiba, orang yang mengadakan dusta atas Allah. Apa contohnya dusta atas nama Allah? Apa contohnya perkataan dusta atas nama Allah? Apa contohnya? Contohnya mengatakan Allah butuh serikat. Adanya serikat bersama Allah. Itu namanya mengadakan dusta. Karena perkataan dusta atas Allah Subhanahu wa taala, karena yang jujur yang betul Allah adalah wahdahu la syarikalah. Dia adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Nah itu. Ini jamaah, ini ngaji kayak gini ini gimana? Enak enggak ngaji kayak gini ini? Kok guru kuwi wae ngono ngajine. Kaya apa guru kuwi wae. Tapi kita ini mencoba mengajak antum ya untuk faham, ya kan? Faham nanti bisa dilepas sendiri gitu loh kan itu. Kan itu. Nah, kita kemanapun guru naik pesawat orang ngerti untuk jalan ra apa-apa, buku pilote wae. Nang ndi numpak bis wis rasa ngedan apa sing penting tuku tiket sing bener jurusane wis turu tekan nggone biidznillah. Tapi ini antum di setel mau jadi sopir, mau jadi pilot ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mas pakai tahu apa-apa seperti ini gitu loh, ya kan? Kan gitu. Antum pengen jadi sopir apa guru makmum bae? Itulah masalahnya kan di situ, ya kan itu. Aku makmum wae, ini imammu bener. Engko masa meneng wae orang subhanallah ngono. Lah itulah kita harus tahu makanya. Kan itu kita harus ngerti itu. Harus bisa itu kan demikian. Itu yang kita ajak antum di sini kan gitu, ya gitu. Perkataan ini jamaah, jadi sungguh dusta karena itu paling dolim. Kalau dusta dengan teman kita itu ya dolim sekali juga, tapi nggak paling dolim. Kita dusta kepada lembaga kita juga dolim, ya kan? Juga dolim. Jadi misalkan dimarahi sama kepegawaian, kenapa ahi kamu sepekan nggak masuk dapat keterangan gitu? Dia ngomongnya enak aja. Padahal dia ngelencer, tapi rasanya afan Ustaz, saya karena sakitnya nggak bisa izin, nah gitu. Ya tentu kepegawaian nggak marah. Kenapa? Karena dia bilang sakit, padahal nggak sakit. Itu namanya dusta kepada lembaga kepegawaian kan gitu. Itu yang zalim. Dan maka dan seperti ini adalah sebetulnya si yang berkata itu merugikan dirinya sendiri. Dia sebetulnya merugikan sendiri. Karena apa? Karena orang itu memperbaiki diri itu berat. Tidak mudah memperbaiki diri. Kita harus punya cara bagaimana Allah berkenan memperbaiki diri saya. Itu penting kita cari. Ya kan? Kita harus bicara bagaimana Allah berkenan memperbaiki diri saya. Kalau saya tak coba perbaiki diriku sendiri, gagal kan itu. Makanya kita harus serahkan perbaikan diri kita kepada Allah. Ternyata di Al-Qur'an Allah kasih kita cara. Cara
bagaimana supaya Allah berkenan memperbaiki kita. Ya. Sebagaimana apa yang sering kita baca sebetulnya itu. Apa jamaah ayatnya? Cara yang Allah berikan. Ini ayatnya jamaah. Ayatnya supaya Dia Ta'ala berkenan memperbaiki kita. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah ini. Yuslih lakum a'malakum. Yuslih ini fi'il mudhari'. Ya kan? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' haknya sukun. Jazm. Ya kan? Jazm. Mana tafsirnya? Tafsirnya? Nah, 70. Ini ayat berapa itu? Ini ayat 70. Hah? Tafsirnya? Ini. Ya. Ini jamaah. Jadi ini resepnya ini. Jadi orang itu kalau dia ngomong yang jujur, qaulan sadida, ngomong yang benar, ya kan? Kalau ngomong perkataan yang benar, ya kan gitu jamaah. Qulu qaulan sadida, nah gitu. Dan semua kita ngomong yang benar harus bisa. Dan tidak ada yang tidak bisa sekedar ngomong. Ya enggak? Bisa sekedar ngomong, kan gitu. Kan hanya ngomong, masa enggak bisa? Kan gitu. Sekedar ngomong. Tentu harus bisa. Ngomong yang benar aja. Qaulan sadida. Ya kan gitu. Ngomong yang benar. Nah, gitu. Lah saya kan gimana kalau ngomong yang benar nanti saya dihukum. Nah gitu. Ya. Berarti kamu tidak percaya sama atasanmu. Atasanmu kan orang yang baik, orang yang lembut, pengampun, ya kan, pengasih. Gitu. Kalau kamu nggak jujur, dia malah marah justru, kan gitu. Kalau ketahuan kamu dusta. Tapi kalau kamu itu jujur, ya kalau emang kamu salah bilang salah, dia belum tentu dia menghukum kamu. Dia kan orang yang baik, kan gitu kan. Dia akan membela kamu, akan bantu kamu. Itu kalau kita pemimpin yang bagus. Nah kalau Tuhan kita pasti bagus. Kalau Tuhan kita pasti pengasih dan penyayang. Terus jangan ragu-ragu. Tuhan kita adalah pengasih penyayang. Innallaha laghafurun rahim. Sungguh Dia Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah. Dan memang juga pemimpin pun suruh apa? Pengampun dan penyayang. Kalau pemimpin itu keras, ya anak buahnya habis, ya kan? Anak buahnya habis. Nah itu, habis anak buahnya. Kita nggak boleh jadi pemimpin itu keras, ya gitu. Nabi pun nggak boleh keras. Kalau Nabi itu faddan ghalidan qalbi lan faddu min hawlik. Nabi begitu nggak boleh keras. Jadi pemimpin harus lemah lembut. Ya kan, harus lemah lembut. Kita nggak boleh memaksakan kehendak dan kekerasan kita. Kita harus pengasih penyayang. Dan bagaimana para anak buah itu senang melaporkan jujur walaupun salah. Begitu. Dan memang itulah akidah Islam, lemah lembut. Nah ternyata apa jemaah? Orang itu kalau qaulan sadida, berkata yang benar, ngomong yang benar. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah sendiri, dialah yang akan memperbaiki amal kalian. Tuh ya kan? Allah yang akan memperbaiki amal kalian, jamaah. Aslahalakum a'malakum. Dia akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kamu. Nah, kita mau enggak diperbaiki oleh Dia Ta'ala?
Mau. Kalau mau kamu jujurlah. Itu kan? Jujurlah aja. Kamu ucapkan qaulan sadida. Ucapkan qaulan sadida. Ucapkan perkataan yang benar. Gitu. Ucapkan perkataan yang benar, niscaya Dia Ta'ala memperbaiki amal kamu. Itu jemaah. Kayak kita tuh, kalau kita itu berdoa sendiri kayak kurang pede, dosane akeh. Kabul apa orang. Ya udah, kamu berusaha didoakan oleh malaikat, makhluk yang suci. Ya caranya piye? Ya gampang, kamu doakan teman kamu tanpa sepengetahuannya. Kan gitu. Nanti kamu akan didoakan oleh malaikat seperti doamu itu. Kan gitu. Demikian. Kita mendoakan sesama teman kita. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalba fulan ala dinik. Kan itu kan, gitu. Kita ngomong begitu aja, kita doakan begitu. Allahumma ya musarrifal qulub sarf qalba fulan ila taatik. Kan gitu. Gitu. Nanti kata malaikat walaka mislu, walaka bimislin. Nanti kan begitu. Jadi kita jadi didoakan oleh malaikat kan gitu. Kita didoakan oleh malaikat. Jangan dikokohkan iman kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita supaya diperbaiki oleh Allah, ya kita qulu qaulan sadida. Yuslih ini jazm, ya kan? Kenapa jazm itu? Kenapa itu keras? Jazm yuslih itu. Kenapa itu jazm yuslih itu? Kenapa keras? Hah? Apa? Ya, yuslih sukun karena jawabul amr, ya kan? Jawabut tolab. Jawabut tolab. Itu kan? Jawabut tolab. Jadi yuslih ini jazm karena jawabut tolab. Ya. Itu jawabut tolab. Itu yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau berkata dusta sebetulnya merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Iya, karena dia dengan berkata dusta itu, ya walaupun dia kayaknya selamat dengan yang dusta, tapi dia sebetulnya pertama mencelakakan diri lah berdusta. Dan yang kedua akhirnya amalnya nggak diperbaiki kan, sehingga amalnya nggak diperbaiki karena dia ngomongnya tidak benar, dia tidak qaulan sadida, tidak perkataan yang benar zatnya, benar waktunya, benar kadarnya, kan gitu. Ya, padahal sebetulnya dia mampu berkata yang benar. Padahal berkata itulah solusi yang Allah berikan agar amal perbuatan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Agar kita diperbaiki oleh Dia Ta'ala. Oleh karenanya di sini kembali kepada tadi Ashabul Kahfi, ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sana surat Al-Kahfi tadi para pemuda itu mengatakan, ya kan, menyatakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka itu dusta atas nama Allah. Nah itu. Ini yang membuat mereka dimurkai oleh Allah, sehingga amal mereka enggak diperbaiki olehnya Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya man adlam, orang yang paling zalim. Bagaimana juga kepada Allah yang pasti la ghafurun rahim, enggak mau berkata yang benar. Kok malah berkata perkataan yang kadziban. Iftara 'alallahi kadziban. Padahal apa beratnya ngomong yang benar. Ya kan? Apa beratnya ngomong yang benar kan gitu. Makanya Firaun pun sebetulnya dia percaya
percaya keesaan Allah, ya dia dolim, dan dia bisa mengatakan kebenaran, tapi nggak mau mengatakannya, ya kan? Makanya dia jadi orang yang paling kafir, ya kan? Dia orang yang paling kafir. Dan sebetulnya udah yakin sekali kan keesaan Allah kan gitu. Wastaiqonatha anfusuhum kata Allah, ya kan? Kata dia Ta'ala wastaiqonatha anfusuhum. Mereka udah yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lisan nggak mau mengucapkan. Nah juga ini jamaah yang kita harus miliki ilmu kita. Jadi orang kafir itu selagi masih kafir nggak pernah mau mengakui kejahatan. Itu. Jadi orang kafir selagi masih kafir nggak mau mengakui kejahatan, kan gitu. Dia nggak mengakui kesalahan. Ya kayak itu Fir'aun udah ngerti tapi nggak mau mengakui, kan gitu. Baru di dalam laut mau meninggal baru mengakui. Itu pun yang tahu Allah, yang mengekspos Al-Qur'an, yang mengekspos Allah. Kalau dari medsos yang nggak ada kayaknya, nggak mampu meliput mungkin ya gitu. Dia Ta'ala yang nanti memberitahu kan gitu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bahayanya bersama bahayanya dusta dalam berkata. Ya, itu bahaya sekali, apalagi dusta kepada Allah. Nah itu. Jadi itu sehingga itu padahal jujur itu adalah sebab manusia akan diperbaiki amal, dan manusia itu mampunya berkata. Kalau mau berbuat ada aja kendala, ya kan? Ada aja problem, ada aja muskilah kan gitu. Kita membutuhkan dia Ta'ala memperbaiki amal kita, kan gitu. Ya kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir di sini jamaah ada beberapa faedah kaitannya yang kita baca hari ini. Kaidah yang pertama sudah kita bahas waktu yang lalu ya. Yang kedua sekarang fil ilmi bimikdari lubsi ashabil kahfi dobtun lil hisabi wa ma'rifatun likamali kudratillahi ta'ala wa hikmatihi wa rahmatihi. Di dalam ilmu menyebutkan, mengetahui berapa lama ashabul kahfi, itu namanya pengokohan adanya hisab. Itu namanya pengetahuan akan sempurnanya kemampuan Allah, sempurnanya kebijaksanaan Allah, dan sempurnanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sama. Yang ketiga, fil ayati, di dalam ayat yang kita bahas hari ini jamaah, ada dalilun sharihun, ada petunjuk yang gamblang dan jelas alal firari biddini, yang menunjukkan disyariatkannya kita ini pergi membawa agama, pergi menyelamatkan agama. Di agama nomor satu, semuanya mengerti pentingnya al-ahli, pentingnya keluarga, pentingnya al-banin, anak-anak, pentingnya kerabat, pentingnya kawan, pentingnya negeri, pentingnya harta. Penting sekali. Siapa yang nggak susah kehilangan harta, kehilangan negara, kehilangan teman, kehilangan kerabat, kehilangan anak, kehilangan istri, ya kan? Berat kan itu. Tapi dengan kisah ini ada dalil yang jelas ala hijrati, atas dibolehkannya meninggalkan mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak laki perempuan, meninggalkan kerabat, meninggalkan teman, negara dan harta. Kenapa? Khaufal fitnah, karena takut si kufur. Takut kufur. Pentingnya dan utamanya iman, pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya harus kita berusaha berdalil menjaga iman kita jamaah, ya kan? Kita kuasai ilmu masalah Tuhan kita adalah Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Itu kita camkan baik-baik, itu alasan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang terakhir yaitu daruratul ihtimami bi tarbiyatis syabab. Di sini sangat darurat sekali, kepentingan yang sangat besar pendidikan pemuda. Ya. Jadi kita semua harus punya perhatian mendidik siapa jamaah? Mendidik kawula muda. Ya. Mendidik para pemuda itu penting sekali. Kita punya perhatian itu. Daruratul ihtimam. Penting sekali mendidik kaum muda gitu. Jadi orang-orang tua harus punya perhatian ya bagaimana mendidik anak-anak muda gitu. Ya cah enom ya orang duwe itu ya ora apa-apa wis ben ya kan itu cah. Dididik kan itu diragati kan itu kan. Diragati bagaimana mendidik anak-anak muda. Kenapa? Alasannya li'annahum aska quluban. Karena mereka itu hatinya lebih bersih. Hatinya lebih bersih. Yang kedua, wa anqa afidatan. Hatinya, pikirannya lebih jernih. Wa aksaru hamasatan, dan mereka gerakannya masih kuat, ya kan? Kayak masih kuat, semangatnya masih besar. Wa alaihim taqumu nahdlatul umam, dan bertumbuh pada mereka ditegaknya kebangkitan umat. Nah, itu pada baiknya para pemuda, di bagaimana para pemuda bisa baik. Para pemuda bisa baik. Ya ikhwati billah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita bahas ya pertemuan kita pada kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir kalami alhamdulillahi rabbil alamin.